corazón. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juta Anggraini dari Prodi PGMI 3B dengan NIM 2223240036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu dari kelompok 6 dengan judul Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Materi pertama yaitu periode awal Islam. Sejarah Islam bermula dengan peristiwa turunnya wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad pada 611 Masehi. Ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam waktu lebih dari 2 dekade. Bagiannya di Mekah, yang lainnya di Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama menjadi nabi dan rasul. Mulai dari usia 40 tahun hingga wafatnya dia usia 63 tahun. Muhammad SAW berusaha sangat keras memperkenalkan Islam kepada penduduk kota Mekah dan mengajak mereka mengimani agama baru tersebut. Islamisasi yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dilanjutkan oleh para sahabat dan pengikutnya. Di penghujung hidupnya sudah ada rencana perluasan pengaruh Islam ke syariah di utara. Hal ini kemudian dilaksanakan secara antusias di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Periode awal Islam adalah sifat ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan patokan yang bermacam-macam. Periode Islam dimulai dari periode Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan Islam sampai saat ini. Periode awal Islam ini sering disebut dengan sebagai fase yang mana kitab suci Al-Quran baru diturunkan di tengah-tengah umat manusia. Periode ini dimulai dari abad ke-7 sampai ke abad ke-13 Masehi. Materi selanjutnya yaitu masa Umayyah. Sebutan Dahlul Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, salah satu seorang pemimpin suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Peninggalnya Rasulullah, Bani Umayyah bercita-cita ingin mengganti jabatan Rasulullah sebagai khalifah. Namun keinginan itu tidak mereka buka secara terang-terangan. Lantaran khalifah yang ditunjuk langsung oleh masyarakat yaitu Abu Bakar dan kemudian diganti dengan Umar bin Khattab. Setelah diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah, disinilah Bani Umayyah mulai menyebarkan misi-misi untuk meletakkan dasar-dasar khalifah Umayyah. Dan masa inilah Umayyah berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat posisinya agar bisa menaklukkan kota Syam tunduk di bawah kendalinya. Selanjutnya masa Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdul As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syekh. Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh dinasti Bani Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang beragama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui
perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Selanjutnya, periode modern. Secara umum dimulai dari akhir abad ke-18 hingga saat ini. Tentu dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan di semua negara memiliki corak dan pembaruan masing-masing, seperti Indonesia. Perkembangan pengetahuan Islam di Indonesia ini tidak lepas dari peran dua organisasi masyarakat besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Keinginan itu kemudian diwatakkan dengan membangun lembaga-lembaga formal yang diajarkan dengan sistem dan model seperti sekolah pada zaman kolonialisme, dan lembaga tersebut Ki Haji Ahmad Dahlan mengenalkan pemikiran para reformis Islam termuka seperti Jamaluddin Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu materi kelompok 7 dengan judul Seni dan Arsitektur Islam. Seni dalam seni Islami adalah seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah, tata nilai, dan norma Islam, yaitu penyampaian pesan keesaan Tuhan. Seni Islam diilhami oleh spiritualitas Islam secara langsung, sedangkan wujudnya dibentuk karakteristik tertentu. Menurut Ernest Days, berpendapat bahwa seni Islam atau seni yang Islamis adalah seni yang mengungkapkan sikap pengabdian kepada Allah. Adapun bentuk karakteristik dalam seni Islam adalah kreativitas yang berkaitan erat dengan estetika dan sangat tergantung pada kesadaran pribadi seniman. Estetis dan kreativitas merupakan syarat mutlak sebuah karya seni, sehingga bagi seorang seniman Muslim selain telah menciptakan karya seni yang bermanfaat dan indah, sekaligus dia telah menjalankan ibadahnya. Sebagai satu kesatuan integral, seni terdiri dari 4 komponen esensial, yaitu karya seni, karya cipta seni, cita cipta seni, dan dasar tujuan seni. Yang selanjutnya yaitu pengertian arsitektur Islam. Kata arsitektur berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsitekton. Kata arsitekton terdiri dari dua kata, yaitu arche dan tekton. Arche berarti yang asli, awal, utama, otentik, dan tekton berarti stabil, kokoh, statis. Apapun pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut James S. C. Seider dan Antonio G. Chinese arsitektur adalah hasil dari faktor-faktor sosial budaya dan dengan definisi tentang perancangan yang mencakup pengubahan-pengubahan yang paling berguna terhadap lingkungan fisik. Arsitektur dapat dianggap sebagai suatu konstruksi yang dengan sengaja dibuat untuk mengubah lingkungan fisik berdasarkan pengaturan tertentu. Arsitektur ialah susunan ruangan-ruangan yang dirancang untuk kegiatan tertentu yang diintegrasikan dengan harmonis ke dalam sebuah komposisi. Arsitektur juga merupakan bagian sistem tata nilai suatu masyarakat. Tipe produk utama arsitektur Islam dalam berupa masjid, makam, istana, dan benteng. Selanjutnya, sejarah perkembangan arsitektur Islam. Arsitektur merupakan seni dan ilmu untuk merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, masjid, atau dalam bentuk lainnya dengan segala bentuk, metode, dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Arsitektur Islam juga sebagai salah satu bagian dari kebudayaan Islam yang merupakan hasil usaha manusia yang berwujud konkret dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Pada umumnya, corak bangunan tersebut seperti bangunan gereja, istana raja, tata kota, kuburan, dan bangunan lainnya. Kemudian Islam datang dan mempengaruhi gaya arsitektur bangunan yang bernuansa Islam, seperti pengubahan gereja menjadi masjid tanpa mengubah bentuk asli dan hanya mengubah pola-pola ruang sesuai kebutuhan Islam itu sendiri. Selama berabad-abad, semasa penyebarannya, ternyata Islam dapat mengubah sikap hidup bangsa-bangsa dan daerah-daerah yang terjangkau. Selanjutnya, karakteristik utama arsitektur dalam Islam. Petro Cioli dan
Pirani menyatakan bahwa arsitektur dalam Islam memiliki 6 karakteristik utama yang meliputi: pertama, unsur ekspresi dan keimanan tauhid yang salah satunya dijawatakan dalam konsep kiblah. Yang kedua, gambaran surga di dunia dengan mengambil makna substansif dari keindahan surga, tidak hanya gambaran fisik semata, serta sebagai sarana tadabur dan akan kekuasaan Allah. Ketiga, memberi penekanan terhadap keagungan Tuhan, di mana keindahan dan estetika dalam arsitektur tidak terlepas dari kepasrahan dan penyerahan diri sang arsitek terhadap besaran dan keagungan Allah. Keempat, bentuk pengakuan terhadap keagungan Tuhan. Kelima, bentuk pengabdian atau ibadah terhadap Tuhan. Keenam, karakteristik tersebut ditenggarai dapat membentuk setiap perancangan untuk merumuskan tujuan perancangannya. Baik, materi selanjutnya dari kelompok 8 tentang kesusastraan dan ilmu pengetahuan Islam. Pertama, pengertian kesusastraan. Secara etimologi, kesusastraan berarti karangan yang indah. Sastra artinya tulisan atau karangan, akan tetapi sekarang pengertian kesusastraan berkembang melebihi pengertian etimologi tersebut. Kata indah amat luas maknanya, tidak saja menjangkau pengertian-pengertian lahiriah, tapi terutama dalam pengertian-pengertian yang bersifat rohaniah. Misalnya, bukankah pada suatu yang jelek orang masih bisa menemukan hal-hal yang indah? Sebuah cipta sastra yang indah bukanlah karena bahasanya yang beralun-alun dan penuh irama. Ia harus dilihat secara keseluruhan temanya, amanatnya, dan strukturnya pada nilai-nilai yang terkandung di dalam cipta sastra. Nilai-nilai itu adalah yang pertama, nilai estetika, nilai moral, dan nilai konsepsional. Macam-macam kesusastraan. Yang pertama, syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syur berkembang pada syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Di antara para penyair pada masa Abbasi yang terkenal adalah Abu Nawas. Penyair kondang dengan syairnya tentang arak, asmara, berburu, dan ragam objek syair lainnya sejalan dengan kebudayaan dan kemewahan yang tersebar pada masa Abbasiyah. Faktor-faktor yang mendukung munculnya cara dan pola baru dalam syair termasuk dalam makna, imajinasi, dan susunan kalimatnya. Juga dalam sastra umumnya pada masa Abbasiyah adalah: pertama, perbedaan bentuk kehidupan dan nilai-nilai dalam tumbuh Daulah Abbasiyah dari bentuk kehidupan dan nilai-nilai pada masa jahiliyah. Dua, berkembangnya kehidupan materi, sementara aspek ini pada masa jahiliyah bersahaja. Menyebarnya populisme yang menurunkan kedudukan bangsa Arab dan munculnya kritik terhadap syair mereka dan maknanya. Pengaruh budaya asing, terutama budaya Persia, dalam syair dan sastra Abbasi. 5. Ketergantungan pada penyair selama masa Abbasi, kecuali sebentar saja pada dukungan para khalifah dan para amir. Yang kedua, prosa. Terdapat banyak perbedaan definisi yang dikemukakan para ahli sastra Arab, akan tetapi perbedaan ini hanya terletak pada bahasa penyampaiannya saja. Namun, mengenal hakikat sebuah prosa, mereka memiliki pendapat yang sama, yaitu menurut Muhammad Dai Hussein mendefinisikan bahwa prosa adalah sebagai bahasa tulis biasa, bukan berbentuk dan terikat oleh kaidah wazan dan kafiyah. Pendapat lain mengemukakan prosa memiliki 3 pengertian. Yang pertama, jenis karya sastra yang dibedakan puisi karena tidak terikat oleh kaidah puitika. Yang kedua, karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas yang tidak terikat oleh rima dan irama. Ketiga, perkataan yang tidak diatur oleh wazan dan kafiyah.
Contoh prosa adalah cerita hikayat Jakataru, dongeng Pinocchio, hikayat 1001 malam, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan Islam. Ilmu pengetahuan Islam adalah ilmu yang didasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Ilmu pengetahuan Islam mencakup berbagai bidang seperti sains, teknologi, filsafat, dan sejarah. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu pengetahuan Islam harus didasarkan pada iman dan takwa, karena tanpa dasarnya keimanan dan ketakwaan, ilmu pengetahuan tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam lingkungannya. Ilmu pengetahuan Islam terdapat banyak perbedaan definisi yang dikemukakan oleh para ahli sastra Arab. Akan tetapi perbedaan ini hanya terletak pada bahasa penyampaian saja, namun mengenai hakikat prosa memiliki pendapat yang sama seperti prosa adalah ungkapan atau tulisan yang tidak sama, dan syair ia tidak terkait dengan wazan atau kafiyah. Selanjutnya yaitu sastra dalam ilmu pengetahuan Islam. Sastra dalam ilmu pengetahuan Islam memiliki peran penting dalam memberikan pesan. Yang pertama, sastra dapat memainkannya sebagai media untuk menjadi sumber informasi untuk menyampaikan nilai-nilai moral pendidikan dan membudayakan sebuah kisah ke generasi selanjutnya. Yang kedua, sastra sering digunakan sebagai media dakwah dan terdapat nilai-nilai pendidikan dalam karya sastra Islam. Yang ketiga, sastra Islam yang penting untuk diajarkan adalah karya sastra yang mampu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Keempat, sastra dalam ilmu pengetahuan Islam juga dapat membantu dalam membangun karakter bangsa. Yang kelima, pada masa kejayaan Islam, sastra mendapat perhatian yang sangat besar dari para penguasa Muslim. Materi selanjutnya dari kelompok 9 tentang pendidikan dalam tradisi Islam. Pertama, pendidikan Islam. Menurut Mohotoichan, pendidikan Islam adalah usaha-usaha yang dilakukan seorang mukmin untuk mengembangkan potensi fisik, rohani, dan intelektual. Ada beberapa bagian tujuan pendidikan Islam, yaitu pertama, sebuah usaha membentuk manusia muslim. Kedua, membentuk kedudukan sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat. 3. Membentuk rasa tanggung jawab kepada lingkungan. 5. Mengembangkan tugas sebagai tenaga profesional. Selanjutnya, mengembangkan diri menjadi tenaga ahli di bidang ilmu agama dan Islami. Kedua, tradisi. Tradisi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu tradito, sebuah kata yang dibentuk oleh kata kerja tradere atau trader yang mempunyai makna meramisikan, menyampaikan, dan mengamalkan. Secara umum, istilah tradisi dapat dirumuskan sebagai bentuk praktik dan kepercayaan yang dilakukan oleh kelompok sosial yang mentransmisikan dari masa lalu. Ketiga, pendidikan Islam menghadapi tradisi. 3 contoh tradisi yang harus ditanggulangi oleh pendidikan Islam modern, yaitu pertama, kalangan Islam yang memandang rendah dan kurang bergairah pada tradisi intelektual, wacana, dan ilmiah. Yang kedua, adanya kebiasaan berpola pikir pilihan Tuhan atau pilihan manusia di kalangan umat Islam. Yang ketiga, terdapat tradisi pembelaan diri. Yang selanjutnya yaitu ada 3 cara lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi tradisi yang legal di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, pendidikan Islam mampu mengajarkan ketaatan beribadah secara maksimal. 2. Pendidikan Islam mampu memberikan pengajaran berupa penerimaan atas kondisi materi yang relatif serba berkekurangan. Yang ketiga, yaitu pendidikan Islam mampu meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitarnya. Baik, yang keempat yaitu pendidikan Islam menghadapi transisi. Untuk menghadapi transisi atau peralihan, peneliti memberikan beberapa solusi, yaitu yang pertama, sekolah harus mampu menyediakan dana dan fasilitas. 2. Menyediakan pelatihan penggunaan teknologi. 3. Melakukan inovasi
pembelajaran kepada peserta didik. 4. Memotivasi peserta didik. 5. Mengembangkan konsep belajar mandiri. 6. Memberikan pengawasan di sekolah. Materi selanjutnya yaitu pendidikan dalam menghadapi modernisasi. Modernisasi merupakan sebuah keadaan di mana di dalamnya melibatkan perubahan dalam sistem sosial, sifatnya berlangsung secara terus-menerus. Menurut peneliti, dalam menghadapi modernisasi, lembaga pendidikan Islam dapat melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, total menjaga nilai-nilai dan prinsip serta karakteristik pendidikan Islam. 2. Melakukan inovasi terhadap kurikulum. 3. Meningkatkan kedisiplinan. Yang keempat, memberikan biaya pendidikan yang today terlalu tinggi. Yang kelima, melahirkan generasi intelektual. 6. Melakukan metode pembelajaran. 7. Melahirkan tamatan yang today memikirkan diri sendiri. Baik, materi selanjutnya dari kelompok 10 yaitu etika dan moralitas dalam Islam. Etika dalam Islam. Istilah etika berasal dari kata Latin yaitu etik, sedangkan dalam bahasa Greek etikos yaitu a body of moral principle or value. Etik artinya sebenarnya ialah kebiasaan. Perkembangan pengertian etika tidak lepas dari substansinya bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang buruk. Istilah lain dari etika yaitu moral, susila, budi pekerti, dan akhlak. Etika merupakan ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika dalam bahasa Arab disebut akhlak, merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti ada kebiasaan, rangai, tabiat, watak, adab, dan agama. Dalam Islam, etika memiliki karakter yang khusus. Islam bukanlah agama tahayul yang mengajarkan pengadutnya untuk mengisolasi diri dari masyarakat umum. Islam juga bukanlah agama yang mengatur masalah ritual saja, namun Islam mengajarkan penganutnya untuk beretika secara Islami yang mana telah diajarkan oleh agamanya sendiri. Sehingga nilai-nilai etika ditegakkan untuk mengaturnya. Ajaran Islam, etika dalam Islam menyangkut seluruh sisi kehidupan manusia, yaitu beretika dengan sesama manusia, lingkungan, hewan, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber etika dalam Islam. Sumber etika Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai sumber etika Islam, Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Kedua sumber etika Islam itu berfungsi sebagai pedoman umat untuk mengetahui bagaimana cara-cara berbuat baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan atau dicontohkan langsung dari Rasulullah melalui tingkah laku beliau yang mengacu langsung dari Al-Quran. Selanjutnya, karakteristik etika Islam. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia pada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Selanjutnya, etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan didasarkan pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ajaran yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif. Selanjutnya, ajaran-ajaran yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah dan akal pikiran manusia. Selanjutnya, etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, moralitas dalam filsafat. Nilai moral pada dasarnya merupakan penilaian sebuah perbuatan manusia. Nilai moral adalah sebuah hal yang dikaitkan dengan parameter penilaian mengenai perilaku seorang dengan masyarakat. Seperti contohnya, seorang tersebut menaati peraturan yang ada di masyarakat. Nilai moralitas atau moral yang merupakan ketentuan atau keinginan harus dinilai baik
dan benar oleh masyarakat dalam suatu budaya. Nilai budaya menjelaskan bagaimana hidup dalam pikiran sebagai masyarakat, bagaimana suatu dianggap berharga dan penting dalam hidup. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap nilai moralitas. Moral berhubungan dengan perasaan salah satu benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Misalnya menipu orang lain, membohongi orang lain, atau melukai orang lain baik fisik atau psikis. Moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seorang, yaitu keyakinan atau perbuatan yang berdosa dan berpahala. Rusaknya moral seorang anak terjadi karena dua faktor utama, yaitu pertama faktor keluarga dan kedua faktor lingkungan. Moral berhubungan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang. Kejujuran. Peserta didik harus belajar mengenai kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, integritas. Ketiga, adil. Keempat, kebebasan. Akhlak dalam Islam. Akhlak adalah bagian yang membicarakan masalah baik dan buruk dengan ukuran wahyu atau Al-Quran dan hadis. Akhlak menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Selanjutnya, perbedaan etika, moral, dan akhlak. Akhlak berbeda dengan etika dan moral. Kalau akhlak bersifat transcendental karena berasal dari sumber dari Allah. Makna etika dan moral bersifat relatif, dinamis, dan nisbi karena merupakan pemahaman dan pemaknaan manusia melalui elaborasi ijtihadnya terhadap persoalan baik dan buruk demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Baik, selanjutnya yaitu dari kelompok 11 tentang kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Pengertian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode literatur review. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber seperti buku, jurnal, hasil seminar, dan diskusi dengan para ahli tentang topik, serta data terkumpul. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teknik interpretasi data dan memberikan penjelasan teoritik yang mencakup terkait dengan masalah yang dihadapi. Kontribusi Islam terhadap perkembangan Barat. Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peradaban Barat selama peradaban. Kemajuan dalam sains dan matematika, mereka memperkenalkan konsep nol dan sistem bilangan desimal yang kemudian menjadi dasar perkembangan matematika modern. Saat itu, para ahli medis Islam mengembangkan sistem medis yang canggih, termasuk vaksin dan pembedahan. Kontribusi Islam dan sains dan teknologi antara abad ke-6 sampai dan ke-16 dunia Islam berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju. Berikut adalah beberapa kontribusi Islam terhadap sains dan teknologi. Yang pertama, matematika, kedua, astronomi, ketiga, kedokteran, keempat, arsitektur, kelima, optik, dan keenam, pengembangan mesin. Pengembangan mesin, mekanik Muslim seperti Al-Jazari mengembangkan mesin dan peralatan mekanis seperti pompa air, mesin uap, dan mesin pemintalan sutra. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.